Kita ke informasi lain, Saudara. Wabah DBD di sejumlah daerah masih menjadi ancaman serius. Di Bekasi, Jawa Barat terdapat ratusan warga yang mulai sakit DBD dan harus mendapat perawatan rumah sakit. Setidaknya terdapat 149 pasien DBD di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat yang harus menjalani perawatan intensif. Pasien DBD terdiri dari anak-anak dan orang dewasa dari sejumlah daerah. Dari data RSUD Kota Bekasi, kasus demam berdarah berlangsung sejak Januari hingga Maret tercatat mencapai 149 pasien. Kondisi tersebut meningkat dengan perincian 26 pasien bulan Januari, 68 pasien bulan Februari, dan 55 pasien bulan Maret 2020. Pihak RSUD Kota Bekasi juga telah menyiapkan ruangan khusus bagi pasien yang terjangkit demam berdarah. Kondisi tersebut akan dilakukan jika jumlah pasien mengalami lonjakan secara signifikan. Biasanya seperti itu, memang kalau pada saat hujan meningkat, ya, meningkat jumlah keseluruhannya untuk dikatakan itu sebuah KLB, nanti Dinas Kesehatan yang punya otoritas untuk menetapkan, karena jumlahnya dijumlahkan dari seluruh rumah sakit. Kami hanya menjadi bagian dari rumah sakit di Kota Bekasi. Otomatis rumah sakit, apalagi kita rumah sakit pemerintah ya, kita ikut antisipasi. Jadi kalau sudah mulai nadanya meningkat, kita juga sediakan ruangan yang lebih, sampai kalau perlu velvet kalau harus disediakan kita biasanya. Kasus demam berdarah di Kota Bogor, Jawa Barat hingga bulan Maret 2020 juga terus meningkat. Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat hingga hari ini ada 4 anak yang meninggal dunia karena demam berdarah. Menurut PLT Kadinkes Bogor, 4 pasien dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi dengue shock syndrome yang kemungkinan kesembuhannya kecil. Dengan meningkatnya kasus DBD di Bogor, PLT Kepala Dinkes Bogor mengimbau warga untuk menggalakkan pemberantasan sarang nyamuk. Kita udah telusur surveillance penyebab kematiannya karena dengue shock syndrome. Ya, itu tahapan yang lanjut dari DBD. Nah, mulai sekarang nih kita jangan sampai ketutup nih dengan isu COVID-19. Lebih bahaya nih DBD ya, mulai peningkatan sehingga penggeraan kembali untuk PSN. Yang terpenting adalah pemberantasan sarang nyamuk. Jadi kita mulai lagi, kemarin sudah dimulai di tingkat kecamatan dan puskesmas, menggalakkan kembali PSN di wilayah. Itu yang terpenting. Kementerian Kesehatan merilis data terbaru terkait wabah demam berdarah hingga hari ini. Total kasus mencapai 17.820. Provinsi dengan kasus DBD paling tinggi adalah Lampung dan Nusa Tenggara Timur di urutan kedua. Sementara DKI Jakarta berada di nomor 9 dengan 583 kasus. Total angka kematian hingga hari ini 104. 32 diantaranya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang 104 seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan. Mengapa beliau ke sana? 32 dari 104 itu berada di Provinsi NTT. Di mana kalau kita lihat Provinsi NTT maka 14-nya itu ada di Kabupaten Sika. Jadi hampir 45%-nya ada di Kabupaten Sika. Untuk itulah mengapa kemudian beliau memilih Sika dan Kota Kupang untuk melihat demam berdarah.